bilang. Baik. Jadi perayaan syukur itu dipersiapkan dalam liturgi sabda yang cukup panjang. Sebab sebelum bersyukur mau diingat kembali seluruh sejarah karya keselamatan Tuhan. Maka dalam malam Paskah itu kan ada 4 ritus, ya kan? Liturgi cahaya, ya, liturgi sabda, liturgi pembaptisan, liturgi ekaristi. Ya. Jadi perayaan syukur itu dipersiapkan dalam liturgi sabda yang cukup panjang. Maka bacaan-bacaan dalam malam Paskah itu ada beberapa bacaan. Ya. Sebab sebelum bersyukur mau diingat kembali seluruh sejarah karya keselamatan Tuhan. Jadi kitab suci, ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan karya keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Dimulai dengan kisah penciptaan sebagai awal sejarah Allah dengan manusia. Kemudian dibacakan kisah Abraham yang disuruh mengorbankan Ishak anaknya, lambang Kristus yang diserahkan oleh Bapa yang Maha Kasih. Menyusul kisah pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Peristiwa itu oleh bangsa Yahudi dikenangkan setiap tahun dengan sebuah pesta besar yang diberi nama Paskah. Jadi Paskah bagi orang Yahudi berbeda maknanya dengan Paskah bagi orang Kristen. Maka jelaslah bahwa pembebasan Israel dari perbudakan oleh gereja dilihat sebagai lambang pembebasan umat manusia dari perbudakan setan. Jadi itu, Bapak-bapak yang terkasih, ya. Jadi jelaslah bahwa pembebasan Israel dari perbudakan oleh gereja itu dilihat sebagai lambang pembebasan umat manusia dari perbudakan setan. Ya. Hal itu selanjutnya juga dijelaskan dengan bacaan-bacaan dari Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Jadi perayaan Paskah umat Israel tidak hanya menjadi titik awal perayaan orang Kristen, jadi itu, tetapi juga menjelaskan makna perayaan kebangkitan Kristus. Disitulah perubahan makna yang terjadi. Bagi orang Yahudi itu adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi dimaknai oleh kita adalah sebagai pembebasan umat manusia dari perbudakan setan. Ya. Kemudian, ya, perayaan Paskah umat Israel tidak hanya menjadi titik awal perayaan orang Kristen, tetapi juga menjelaskan makna perayaan kebangkitan Kristus. Yang dirayakan bukanlah pertama-tama kemuliaan dan peninggian Kristus, melainkan pembebasan kita. Kita ditebus oleh Yesus Kristus, oleh wafat dan kebangkitannya. Dan itulah suatu makna yang luar biasa, makna terbesar bagi peristiwa Paskah kita. Jadi makna perayaan kebangkitan Kristus yang dirayakan bukanlah pertama-tama kemuliaan dan peninggian Kristus, melainkan pembebasan kita. Jadi kita selamat Paskah itu kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah bahwa kita dibebaskan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus oleh wafat dan kebangkitannya. Itulah makna Paskah. Makanya makna Paskah itu dijelaskan atau dirayakan, ya, oleh gereja itu sampailah hari raya Pentakosta. Maka kita harus mengucapkan selamat Paskah karena pembebasan kita. Kita bersyukur, makanya terbesar mujizat itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, jelas di situ. Yang dirayakan bukanlah pertama-tama kemuliaan dan peninggian Kristus, melainkan pembebasan kita seperti dinyanyikan dalam madah Paskah. Pada malam ini, kegelapan dosa dihalau oleh cahaya tubuh api. Pada malam ini, umat yang mengimani Kristus kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa. Jadi dosa itu gelap, kegelapan, di mana hanya ada gelap dan kertak gigi. Ya. Paskah merupakan perayaan karya keselamatan yang dinyatakan terutama dengan lilin Paskah dan sakramen baptis. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, makna baptis kita adalah kita merayakan misteri Paskah. Kita masuk dalam misteri Paskah itu. Itulah pembaptisan kita. Karena wafat dan kebangkitan Yesus itulah
Ya, maka kita dibaptis karena kematian Yesus Kristus itu yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Maka dosa asal kita dihapus. Ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, masuk kita setelah kita tahu makna kebangkitan, lalu ada yang sering menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Sejak beberapa tahun yang lalu juga ketika saya menyuluh bapak-bapak juga dipertanyakan. Duduk di sisi Bapa. Nah, ini. Ya, duduk di sisi Bapa. Seakan-akan itu Allah itu banyak, atau 3 orang, atau 3 benda, atau ya 3 apalah. Ya. Padahal duduk di sisi Bapa itu adalah posisi di mana tidak mungkin orang bisa duduk di sebelah kiri kanan Bapa. Yang bisa berada di posisi kiri dan kanan Bapa itu adalah Allah sendiri. Memposisikan dirinya itu kalau kita jawab secara manusiawi. Tetapi kita jawab berdasarkan Alkitabiah, Biblis. Ya, Biblis. Bible, Biblis itu berdasarkan kitab suci. Kan kitab suci itu kan Holy Bible, ya kan? Berdasarkan kitab-kitab suci. Dalam perjanjian baru, kebangkitan Kristus sering dirumuskan dengan kata peninggian. Nah, ya, itu rumusan dalam perjanjian baru. Bila Mazmur bab 2 dan Mazmur bab 110 atau Mazmur 2 dan Mazmur 110 diterapkan pada Yesus, misalnya Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 34, maksudnya ialah mengungkapkan kemuliaan Yesus yang maha luhur. Seringkali keluhuran itu diungkapkan dengan kata duduk di sebelah kanan Allah. Makanya duduk di sebelah kanan Allah itu mengungkapkan keluhuran, ya, atau kemuliaan Yesus yang maha luhur. Nah, bapak-bapak yang terkasih sudah paham ya? Kita bisa lihat Markus bab 14 ayat 62. Dan selanjutnya lihat bab 16 ayat 19. Atau Kisah Para Rasul bab 5 ayat 31. Bab 7 ayat 56. Lalu Roma 8 ayat 34. Efesius 1 ayat 20. Kolose 3 ya, ayat 1 dan seterusnya. Peninggian Yesus itu menjadi lebih nyata dalam kisah kenaikan. Nah, nanti kita akan ya agak sedikit maju sedikit biar nanti kita memiliki makna. Jadi peninggian Yesus itu menjadi lebih nyata dalam kisah kenaikan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 9. Jadi bapak-bapak yang terkasih, Markus 16 ayat 9 itu ya menyatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kisah kenaikan itu diceritakan paling lengkap oleh Lukas. Ya. Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11. Jadi seperti itu ya bapak-bapak yang terkasih. Nah, tujuan kedua kisah itu agak berbeda. Ya. Ditekankan bahwa dalam kenaikannya ke surga, Yesus berpisah dari mereka dan menghilang dari pandangan. Ya. Peninggian Yesus yang berarti bahwa ia hidup dalam kemuliaan ilahi juga berarti bahwa selanjutnya ia tidak lagi terlihat oleh para murid. Jadi setelah Yesus naik ke surga itu dia tidak lagi terlihat oleh para murid. Jadi kesaksian itu dicatat tadi ya oleh Markus bab 16 ayat 9, kemudian Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Peninggian Yesus yang berarti bahwa ia hidup dalam kemuliaan ilahi juga berarti bahwa selanjutnya ia tidak lagi terlihat oleh para murid. Jadi bapak-bapak yang terkasih, perpisahan yang diceritakan pada akhir Injil Lukas itu terjadi pada hari Paskah juga. Ya.
Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari itu, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Nah, makanya ini merupakan suatu hal yang luhur. Maksudnya cukup jelas, justru karena Yesus meninggalkan para murid yang harus meneruskan pewartaan kerajaan Allah, maka ditegaskan oleh Lukas bahwa pewartaan mereka sungguh berasal dari Yesus sendiri, lebih khusus dari Kristus yang mulia. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Sebab Tuhan telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Nah, ini menjadi ayat kunci ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ya, Bapak-bapak yang terkasih, harus hafal lah sedikit ayat tuh. Kalau Pak Agus ya hafal pasti. Ya kan? Pak Lulu pasti hafal, Pak Andre kan. Pak Atis pasti sudah menghafal ya Pak Atis. Ya, apalagi Pak Lincoln ya. Kalau Matius 28 ayat 20 ini sampai tidak hafal nih, bahaya nih jadi pewarta iman nih. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini sampai selama-lamanya akan disertai oleh Yesus Kristus. Maka wajar kita mengatakan salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Karena apa? Karena Matius 28 ayat 20 ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Ya, itulah yang membawa para misionaris kemana-mana. Ya, bapak-bapak yang terkasih juga misionaris di dalam rumah retret ini kan, belajar terus-menerus. Siapa yang membuat dan memampukan bapak-bapak menjadi kuat? Ya Tuhan Yesus. Tuhan yang mulia telah hadir di dalam gerejanya, sebab kerajaannya tak akan berakhir. Jadi jelas, Tuhan yang mulia tetap hadir di dalam gerejanya, sebab kerajaannya tak akan berakhir. Gereja itu bukan gedung bapak-bapak, gereja itulah kita. Gereja itulah adalah bait suci Allah. Kita inilah gereja. Orang yang telah dibaptis itu adalah gereja dalam Jadi gereja itu adalah kita. Ya memang tempat ibadah kita disebut gereja, ya gedung gereja. Tetapi gereja itu adalah diri kita. Maka janganlah kita berkecil hati, karena kita sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan yang mulia tetap hadir di dalam gerejanya, sebab kerajaannya tak akan berakhir. Dimanapun kita berada, ya, kerajaannya tak akan berakhir sampai selama-lamanya. Oleh peninggiannya Yesus memang tidak kelihatan lagi oleh jemaat, tetapi pada perjamuan terakhir ia sudah bersabda, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 18. Yesus hadir di dalam jemaat oleh rohnya. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita bertengkar, janganlah kita saling menganggap diri kita paling tinggi, paling mulia. Karena yang tinggi dan mulia itu adalah Yesus Kristus. Kita sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita saling menguatkan. Ya, mungkin ada yang seperti benda tadi, dirham. Ya, jadi orang yang hidup dalam ekonomisme itu sudah seperti dirham. Jadi apa-apapun dia tidak tahu, kalau dia berdosa, dia sesat kan. Semuanya dinilai pakai uang. Itulah maksudnya dirham yang hilang. Makanya kita sebagai orang yang tidak tersesat ini harus mengingatkan kawan-kawan yang seperti dirham. Ya kan? Di dunia ini dia menganggap uang itu menjadi penyelamatnya. Berikutnya ada yang seperti binatang. Ya kan? Dia tahu dia berdosa tapi tak tahu jalan untuk kembali. Ada juga seperti anak yang hilang. Ya. Jadi dia berdosa dan dia mau bertobat. Nah, itulah dia. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, marilah kita memaknai makna Paskah, terutama makna kebangkitan dan Yesus yang duduk di sisi Bapa itu sebagai keluhuran.
ya, atas cinta Tuhan kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka Dia anugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Ini Bapak-Bapak yang terkasih, demikian ya intisari ya yang bisa kita buat bersama. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita untuk tetap mencintai Yesus, mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, dan mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Demikianlah bimbingan, penyuluhan, katekese, pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa kita tampung dulu. Jawabannya bisa sekian waktu yang akan datang. Nah, siapa yang ingin menanggapi atau merespon? Oh tidak. Pak Andre mungkin nih. Sudah jelas Pak. Wah, sudah jelas ya Pak Andre. Mantap Pak Andre ini ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mari kita selalu saling mendoakan, menguatkan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup banyak juga yang sudah hadir. Tetapi saya yakin dan percaya dengan pembinaan terus-menerus di Rutan kelas 2A Pontianak ini, kita akan menjadi murid-murid Kristus yang siap melayani dimanapun kita berada, baik di dalam maupun di luar nanti ketika kita sudah selesai menjalani retret kita ini. Dan juga bagi yang kuliah, silakan kuliah dengan baik dan benar ya. Gelar itu bukan yang utama, tetapi pengetahuan iman itu memperkaya ya, memperkaya. Jadi nama kata memperkaya itu karena Yesus telah memiskinkan dirinya untuk memperkaya kita. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkaulah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dengan makna Paskah kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menghantar kami ke hadapan Bapa di surga. Kami mohon berkat-Mu, dan yang paling utama kami mohon bimbingan-Mu dengan Roh Kudus agar kami mampu menjadi pewarta dan saksi-saksi iman yang hidup, baik di dalam maupun di luar nantinya. Berkatilah keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang tua kami. Semoga mereka juga selalu memaknai makna Paskah sebagai sesuatu mujizat terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami semua. Kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami yang sedang sakit. Semoga Engkau memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi yang berduka cita. Begitu juga bagi yang lemah, letih, agar dikuatkan kembali dengan firman dan sabda-Mu. Maka kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.